Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Uripianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, nomor UKG 2015021881112, NIM 235071093, asal sekolah SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah Haurgelis, LPTK Universitas Pasundan Bandung. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran UKIM di kelas 12 OTKP dengan materi menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di landasi Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran PPKN. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, yang biasa memimpin doa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Waj'alni minas shalihin. Waj'alni minas shalihin. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan yang biasa memimpin lagu untuk maju ke depan. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Ya, salah satu lagu wajib nasional supaya kita, contohnya sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tujuannya apa? Kita bisa mencintai dan memegang teguh mengenai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, ya. Kemudian di minggu yang lalu kita membahas mengenai dampak kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, ada dampak apa saja? Ya, dampak positif dan negatif. Nah, kemudian selain itu, bagaimana kita bisa menyikapi dari hasil kemajuan iptek, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Didasari oleh apa? Ya, Pancasila. Dengan didasari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Kemudian pada pertemuan kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Coba satu orang maju ke depan untuk membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita menggunakan metode pembelajaran model problem based learning, ya. Silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama,
yaitu menyikapi pengaruh kemajuan iptek dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika berlandaskan Pancasila. Yang keempat, menyajikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika berlandaskan Pancasila. Nah, terima kasih ya. Nah, itu yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kali ini dengan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini maksudnya kamu mencari permasalahan apa yang terjadi di masyarakat, kemudian kalian hubungkan dengan sikap kalian yang didasari oleh Pancasila tersebut. Ya. Pada kehidupan sehari-hari itu yang namanya penerapan Pancasila, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila itu sangat dibutuhkan sekali supaya apa? Kita dalam hidup tidak hidup bermasyarakat maksudnya ya. Kita tidak melanggar aturan yang berlaku, aturan hukum yang berlaku. Kemudian Bapak akan membagikan dulu pretest ya. Bapak ingin tahu sejauh mana kalian mengetahui mengenai materi menyikapi dampak iptek yang dikaitkan dengan Pancasila. Sudah belum? Sudah semuanya? Kalian dibagi 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 atau 6 orang. Cuma dikurangi sama yang tidak hadir ya. Silakan link LKPD-nya dilihat. Nah, sebelum itu coba kalian simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Silakan simak dulu. ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lingkungannya. Pada pembelajaran PPKN saat ini, kita akan membahas tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih bagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif di kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya, karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang kokoh dalam menghadap pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Oke, berikutnya kita akan membahas sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal berikut ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai harus bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral. 6. Memperoleh kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain sebagai berikut. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Berikut merupakan cara meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional, yaitu 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam hal pendidikan, derajat kesehatan, dan Nah, itu pemaparan materi mengenai sikap selektif dalam menghadapi kemajuan atau pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, Bapak minta kalian untuk berdiskusi dengan teman-temannya ya, berdasarkan tadi pemaparan materi tadi, penayangan gambar tadi. Nah, bagaimana kita menyikapi kemajuan atau pengaruh iptek tersebut berlandaskan pada Pancasila yang merupakan apa? Nilai-nilai yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kemudian nanti Bapak akan melakukan penilaian dari kalian semua, baik itu penilaian sikap ya, dengan Bapak nanti melihat observasi, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Ketika nanti sesudah kalian diskusi, kalian presentasikan apa hasil diskusi kalian ya. Silakan. Diskusinya tadi LKPD-nya linknya sudah Bapak berikan, silakan dibuka, nanti diisi apa hasil diskusinya ya. Bapak sambil berkeliling untuk mengobservasi kalian mengenai sikap ketika keaktifan kalian berdiskusi. Barangkali jenuh, berdiri dulu, kita nyanyi dulu. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Tangan di pinggang, pinggul digoyang, yang digoyang-goyang. Ayo atuh ikutin. Nah, siap.
kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Tangan di pinggang, pinggul digoyang, yang digoyang, digoyang asik. Udah. Siapa yang siap untuk menjadi moderator? Untuk siapa namanya? Iya, tepuk tangan dong. Ada yang berani? Silakan, Siska. Silakan, Siska maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cucu Rianto dan teman-teman yang saya cintai. Bye-bye. Apa kabar semuanya teman-teman? Hari ini baik ya? Baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Siska Elmi Indriani. Saya sebagai moderator pada hari ini. Kita belajar mengenai menyikapi dampak kemajuan iptek. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Saya persilahkan kelompok 2 untuk bersiap-siap maju ke depan memaparkan materinya. Oh, di random ya? Iya. Baik, langsung saja. Saya akan membahas sedikitnya yang telah dipaparkan atau dijelaskan sebelumnya oleh Pak Cucu, bahwasanya untuk menghadapi perkembangan iptek, masyarakat dan pemerintah Indonesia tentu tidak boleh menerima bulat-bulat atau menolak semuanya. Pemerintah dan masyarakat tentu sudah sepatutnya untuk bisa memilah dan memilih yang terbaik dalam perkembangan iptek untuk bangsa dan negara Indonesia. Kemudian proses memilah dan memilih ini merupakan sikap selektif, dan sikap selektif sikap selektif pada perkembangan iptek ini dapat dilihat dalam aspek Pancasila. Kemudian apa sih peran Pancasila sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri? Yaitu bahwasanya mengajarkan kita untuk pentingnya saling menghargai atau menghormati antara satu dengan yang lain. Kemudian juga untuk tidak boleh melakukan diskriminasi, dan juga dalam etika atau adab dalam pergaulan itu bisa diperbaiki. Dalam hal negatif, permasalahan ketika rendahnya penerapan Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada penggunaan media sosial, contohnya itu pada aplikasi TikTok, maka nilai-nilai sosial budaya Indonesia itu dapat tergerus dan menimbulkan dampak negatif bagi identitas dan perilaku masyarakat Indonesia. Dan kemudian Pancasila sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya yaitu mengenai pentingnya untuk saling menghargai dan memperlakukan sesama manusia secara baik dan adil. Kemudian dalam penggunaan sosial media seperti TikTok, masih terdapat banyak konten yang tidak sesuai, seperti konten pelecehan, kemudian konten diskriminasi atau kekerasan terhadap pihak-pihak tertentu. Dan dalam pedoman hidup atau etika dalam kehidupan sehari-hari, tentunya Pancasila ini memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk sebuah karakter dan perilaku dari masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana sih sikap bagaimana sih sikap selektif? Contohnya yaitu ketika kita menyeleksi berita-berita baik yang tidak hoax, atau kemudian kita bijak dalam membagikan atau memberikan informasi atau berita kepada media sosial. Di sini teman-teman masih ada yang terbawa berita hoax enggak? Ya. Kemudian emang betul teman-teman, dalam kemajuan iptek ini tidak terlepas dari yang namanya pengaruh positif dan negatif. Maka dari itu baiknya kita sebagai generasi sekarang ya,
kita itu menerima atau mengambil yang positifnya dan membuang yang negatifnya. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya silakan angkat tangan, perkenalkan nama dan dari kelompok berapa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alia Tunisara Madani dari kelompok 1. Ingin menanyakan apa keuntungan dan kemajuan IPTEK? Terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari Alia Tunisa. Oke, terima kasih pertanyaannya oleh saudari Alia Tunisa. Saya akan sedikitnya menjawab. Yang pertama yaitu dapat meringankan berbagai masalah manusia yang dihadapi. Itu salah satu kegunaannya. Kemudian yang kedua yaitu dapat membantu segala sesuatunya itu agar menjadi lebih mudah dan lebih cepat dengan kemajuan IPTEK. Kemudian yang ketiga, dengan adanya IPTEK ini tentunya manusia akan dibawa atau akan diarahkan pada zaman yang lebih modern atau lebih maju lagi. Seperti itu. Jadi itulah salah satu atau paparan kita. Apakah sudah terjawab kembali? Iya, sudah. Baik, apakah dari kelompok lain yang ingin ditanyakan kembali untuk kelompok 2? Ya, boleh. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Reni Sentari, saya dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana cara membangun sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. Terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 5 yaitu Reni Sentari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reni Sentari, yaitu memilah kemajuan IPTEK yang baik dan buruk, mempelajari budaya asing untuk pengetahuan, mengambil hal baik untuk dicontoh dari budaya lain. Apakah sudah jelas? Jadi kesimpulan presentasi kami yaitu untuk meningkatkan penerapan sila kedua Pancasila saat menggunakan media sosial TikTok, ada beberapa saran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Yang terpenting, orang tua harus lebih aktif dalam memantau dan membimbing penggunaan TikTok dan media sosial lainnya oleh anak-anak, serta memperkuat nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua sebagai pedoman dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak sampaikan kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan presentasinya dan kesimpulannya. Kita tepuk tangan untuk mereka semua. Ya, semoga nanti ke depannya kalian bisa memecahkan atau memberikan solusi kepada masyarakat atau keluarga pada khususnya ya mengenai cara menanggulangi dampak dari pengaruh IPTEK ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Saya Siska Elmi Indriani, moderator pada hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan post testnya diisi ya, dijawab lagi. Kalau tadi kan pretest, sekarang post test. Nah, kalau tadi sebelum pembelajaran Bapak ingin tahu kalian itu pengetahuannya sampai mana. Kalau sekarang hasil pembelajaran kita kali ini seperti apa atau bagaimana? Silakan.
Baiklah, kalian sudah menyelesaikan tadi pertanyaan isian mengenai post-test. Kemudian selanjutnya Bapak minta ada perwakilan dari kalian yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada saat ini. Siapa? Siska, silakan. Kesimpulan hasil pembelajaran hari ini yaitu perkembangan iptek harus selalu berakar pada budaya tanah air dan iptek harus selalu menghargai dan terbuka terhadap segala kritik masyarakat, tentunya dengan cara yang baik. Sebagai bangsa Indonesia, marilah kita semua selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, menggunakan teknologi dengan cerdas dan berusaha untuk tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Untuk menjadi masyarakat yang cerdas, mampu menggunakan teknologi untuk tujuan yang baik dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan seluruh negara Indonesia. Terima kasih. Nah, terima kasih Siska yang sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, Bapak minta tanggapan mengenai hasil pembelajaran kali ini, atau kalian refleksi dari kalian bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Ayu. Belajar materinya mudah dipahami. Ya. Terus belajarnya tidak jenuh, Pak, seru. Ya. Gitu. Coba yang lain, ada lagi? Pembelajarannya tidak membosankan dan mudah dicerna. Ya, silakan. Di pembelajaran kali ini saya mendapatkan tantangan baru yang sangat seru dan menyenangkan. Ya, Bapak evaluasi untuk pertemuan kali ini. Bapak minta nanti untuk kedepannya di materi selanjutnya, yaitu hakikat negara kesatuan Republik Indonesia, ketika berdiskusi kalian lebih ditingkatkan lagi keaktifannya ya. Kemudian cara presentasinya bisa ditambah lagi ya. Nah, kemudian nanti kita ketemu lagi di materi hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin untuk menutup pertemuan kali ini, silakan kita berdoa penutup majelis. Silakan dipimpin lagi oleh Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini yaitu kita membahas mengenai menyikapi dampak dari kemajuan atau pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dicukupkan sekian, nanti kita bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terus kalian semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.